Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Allahumma fakihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa la yunsa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, pertama tentu kita banyak bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita. Ya, nikmat Islam, iman, waktu yang luang, dan juga kesehatan yang baik. Nikmat keluarga, nikmat pekerjaan, dan masih banyak lagi nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Jadi usahakan kalau setiap pagi itu pas bangun pagi, subuhnya itu kan bangun untuk sholat subuh, setelah mengucapkan kalimat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, kita ingat nikmat yang Allah berikan kepada kita minimal satu. Jadi minimal satu pas kita bangun, ya Allah alhamdulillah engkau berikan saya hidayah sehingga saya bisa bangun subuh, saya gitu. Atau nikmat yang lain, misalnya alhamdulillah hari ini saya melihat keluarga saya dalam keadaan yang sehat. Atau ya Allah alhamdulillah hari ini engkau bangunkan saya dalam keadaan yang sehat. Gitu. Jadi pagi hari itu ketika kita bangun, kita coba untuk mengingat nikmat yang Allah berikan kepada kita, minimal satu saja. Jadi sekaligus itu sebagai doa. Jadi setelah kita mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana itu sampai seterusnya, kita kemudian mengucapkan syukur kepada Allah. Nah, syukur itu adalah bagian dari doa. Siapa yang bersyukur kepada aku, kata Allah, akan aku tambah nikmatku untuknya. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan suri teladan yang terbaik bagi kita semua. Di malam hari ini kita melanjutkan tadabbur kita di ayat yang ke-7, 8 dan 9. Silakan dibagikan admin. Ayat ke-7 ini tentang orang-orang kafir atau orang-orang kafir yang mereka itu tidak beriman dengan hari kiamat. Ayat yang ke-9 itu tentang putus asa. Ayat ke-9 itu tentang putus asa. Ya, ayat yang ke-7. Amin. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini sementara tadabbur kita bikin interaktif ya. Artinya kalau ada yang sementara saya menjelaskan yang ingin langsung bertanya, tidak apa-apa. Atau ada yang ingin didiskusikan selama saya menjelaskan, itu juga bisa langsung menyampaikan. Nah, jadi misalnya memberikan pandangan, itu juga tidak apa-apa, boleh seperti itu. Ini ada Mbak Amida. Bisa Mbak Amida? Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana kabarnya Mbak Amida dan keluarga? Alhamdulillah, bikhair. Alhamdulillah. Oke, jadi ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Dari sampai di ini dulu, wal arda. Dan dialah yang telah menciptakan langit dan bumi. Jadi dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, yang mana Allah ingatkan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Selain Allah itu pencipta langit dan bumi, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Dialah pemilik langit dan bumi.
Kalau Allah yang menciptakan langit dan bumi, sekaligus dia pemilik langit dan bumi itu, maka ini menjadi sebab kenapa kita harus menyembah Allah. Bahkan penyembahan kita itu hanya kita tujukan kepada Allah semata. Karena dialah yang memiliki langit dan bumi, dia yang menciptakan, kemudian dia yang memiliki. Ya, jadi kita hanya pantas untuk menyembah Allah saja. Yang kedua, ayat ini memberikan pernyataan kepada kita, sekali pernyataannya, bahwa tidak boleh kita meminta selain hanya kepada Allah saja. Kenapa? Karena Allah memberikan penekanan bahwa dialah yang menciptakan langit dan bumi. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Sekaligus dia yang memiliki keduanya. Kan tidak mungkin kita meminta sesuatu kepada orang yang tidak punya. Di mana-mana kalau kita itu minta tolong, pasti kita akan minta kepada orang yang menurut kita mampu untuk memberi pertolongan. Jadi memberi pertolongan. Maka kalau ada orang yang meminta atau menyembah selain kepada Allah, maka ini adalah orang-orang yang tersesat. Karena tadi dialah yang menciptakan langit dan bumi, sekaligus dialah pemilik langit dan bumi. Ini pernah saya bahas di beberapa pertemuan di tadabur-tadabur yang lain. Kalau kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, coba pakai Asmaul Husna yang ini. Oh, ini bukan Asmaul Husna ya, tapi lebih kepada perbuatan Allah. Ya, dialah yang menciptakan langit dan bumi ataupun dialah pemilik. Oh, boleh. Jadi dia masuk sebagai Asmaul Husna juga. Jadi misalnya kalau kita bangun untuk sholat tahajud, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian kita mengatakan, ya Allah, Engkaulah yang menciptakan langit dan bumi sebagaimana Engkau telah katakan di dalam ayat Al-Qur'an, wa huwallazi khalaqas samawati wal ard. Dan Engkaulah pemilik langit dan bumi ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Setelah itu kemudian kita katakan, maka karena Engkau yang memiliki keduanya, berikanlah keberkahan rizki kepadaku yang tidak akan pernah bisa diberikan oleh siapapun kecuali hanya Engkau. Gitu. Misalnya orang yang belum menikah, berikanlah pasangan yang soleh kepadaku. Misalnya orang yang belum memiliki anak, berikanlah keturunan yang soleh kepadaku. Ataupun mendoakan suami, ataupun mendoakan anak keturunan juga boleh. Atau meminta rizki juga boleh. Misalnya meminta rumah, atau kita minta mobil, kita minta pekerjaan, kita meminta materi, itu boleh. Nah, dengan kita menggunakan Asmaul Husna ini, wa huwallazi khalaqas samawati wal arda lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nanti dirasakan sendiri menggunakan firman Allah ini di saat kita meminta kepada Allah. Kemudian Allah mengatakan, dia menciptakan langit dan bumi ini fi sittati ayyam. Dia menciptakannya lah selama 6 masa. Tidak disebut 6 hari ya. Karena kata para ulama, di waktu diciptakannya langit dan bumi ini tidak dihitung sebagaimana pergantian hari yang sebagaimana kita alami saat ini. Jadi perputaran bumi yang mengelilingi matahari. Makanya di sini disebut dengan masa. Wallahu alam seperti apa 6 masa itu, di masa itu ya, di masa Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah tidak menciptakannya dengan sekejap saja, dengan kun fayakun? Kenapa Allah menciptakannya dengan 6 hari? Kata para ulama, itu ada sebabnya. Jadi bukan berarti Allah tidak mampu untuk menciptakan langit dan bumi itu dalam waktu yang sekejap. Allah mampu untuk melakukan itu, tapi Allah melakukan penciptaan langit dan bumi ini
dengan waktu 6 hari itu memiliki hikmah, yang hikmahnya itu akan diberikan kepada kita sebagai manusia. Apa hikmahnya? Kata para ulama, yang pertama adalah at-tadarruj. Apa itu at-tadarruj? Mengajarkan ketelitian dan tahapan. Mengajarkan ketelitian dan tahapan. Apa artinya juga? Bahwa banyak urusan yang besar itu dilakukan secara bertahap dengan hikmah dan keteraturan. Jadi, semisal begini, kita ingin supaya anak kita menjadi anak yang soleh. Ketahuilah bahwa untuk melakukan hal itu atau menjadikan hal itu ada tahapan dalam perbuatan itu. Ada tahapan dalam perbuatan tersebut. Jadi ada tahapannya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya kita belajar agar kita bisa menjadi orang yang mengerti, maka ada tahapan pula dalam hal tersebut. Begitu. Atau kita ingin mengembangkan dakwah yang benar, maka kata Allah juga, kalau kita ambil hikmahnya dari fi sittati ayyam ini, maka ada tahapan untuk mencapai dakwah yang sempurna. Kemudian yang berikut kata para ulama, ketika Allah menciptakan langit dan bumi ini dengan 6 hari, itu menunjukkan adanya aturan dan sunnatullah untuk alam yang Allah ciptakan. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, sekaligus Allah memberikan sunnatullah di dalamnya, yang mana ini berbeda dengan surga. Kalau surga itu tidak ada lagi sebab akibatnya, tidak ada sunnatullahnya lagi. Ya, tidak ada sunnatullahnya lagi. Kayak misalnya kita minta kepada Allah rezeki, itu tidak serta-merta Allah turunkan harta atau Allah turunkan emas maupun uang dari atas langit di hadapan kita di waktu kita berdoa. Tidak seperti itu. Karena fi sittati ayyam ini dikaitkan dengan penciptaan langit dan bumi, Allah ingin mengajarkan bahwa ada aturan, ada sebab akibat, atau ada sunnatullah dalam di dalam langit dan bumi tersebut. Makanya setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rezeki, maka kita juga tetap harus melakukan ikhtiar. Tapi ikhtiar itu bagian daripada perintah Allah untuk kita. Itu merupakan bagian daripada perintah Allah untuk kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Arsyuhu 'alal ma'i." Serta sebelum itu arsy-nya di atas air. Bukan. Wa kana arsyuhu 'alal ma'i. Serta atau sedang arsy-nya itu berada di atas air. Arsy itu artinya singgasananya Allah. Tapi ketika disebutkan itu singgasananya Allah, jangan kita menyamakan singgasana Allah itu dengan apa yang ada di pikiran kita. Itu tidak sama. Jadi di dalam ayat Al-Quran itu ada ayat-ayat mutasyabihat dan ada ayat-ayat muhkamat. Begitupun di dalam hadis Nabi. Ketika dalam hadis Nabi disebutkan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam, tidak perlu kita bertanya seperti apa Allah itu turun atau bagaimana cara Allah itu turun. Cukup kita mengimaninya. Ya, kita mengimaninya dengan keagungan dan kemuliaan Allah yang tidak sama dengan kita. Karena ada di dalam surat Ali Imran itu Allah menjelaskan tentang ayat-ayat muhkamat dan ayat-ayat mutasyabihat. Kalau ayat-ayat muhkamat itu ayat-ayat yang berkaitan dengan perintah, misalnya puasa, kemudian juga yang berikut sholat, yang berikut tentang berlaku baik ataupun akhlakul karimah, amalan-amalan hati, tidak marah dan seterusnya. Itu merupakan ayat-ayat muhkamat. Adapun ayat-ayat mutasyabihat sebagaimana dalam ayat ini, wa kana arsyuhu 'alal ma. Sedang sebelum itu arsy-nya itu di atas air, atau serta sebelum itu arsy-nya itu di atas air. Dan di dalam surat Ali Imran itu disebutkan
orang-orang yang benar-benar berilmu, mereka tidak menghabiskan waktu yang lama untuk membahas ayat-ayat mutasyabihat ini. Ketika mereka mendengarkan ayat-ayat mutasyabihat seperti ini, maka mereka mengimaninya. Lalu kemudian yang berikut adalah mereka tidak bertanya bagaimananya, dan yang berikut mereka tidak menyamakan sebagaimana yang ada di muka bumi ini. Ada tentang ayat mutasyabihat ini, jadi ada seseorang ini di waktu Imam Malik ya, dia bertanya kepada Imam Malik, wahai Abu Abdullah, bagaimana Allah itu beristiwa? Istiwa itu artinya kan turun. Kemudian kata Ja'far bin Abdullah, yang mana dia duduk di majelisnya Imam Malik, dia mengatakan, saya tidak pernah melihat Imam Malik begitu marah tentang sesuatu seperti marahnya dia pada waktu itu. Kemudian Imam Malik setelah dia marah, dia menenangkan dirinya sebentar, lalu dia mengatakan begini, bagaimana adalah ghairul ma'kul. Jadi bertanya pada ayat-ayat yang mutasyabihat itu tidak bisa dicapai oleh akal, dan istiwa pula ghairu majhul, tidak merupakan perkara yang tidak diketahui. Artinya ketika Allah mengatakan dia turun, kita yakini bahwa memang dia turun, cuman bagaimananya itu kita tidak tahu dan tidak bisa kita samakan dengan turunnya makhluk. Beriman dengannya adalah wajib, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Aku risau engkau ini sesat, kata Imam Malik. Lalu kemudian orang itu dikeluarkan dari majelisnya Imam Malik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Penciptaan itu dilakukan untuk menguji kalian. Admin, Qurannya hilang ini. Sebentar ya, mungkin admin lagi bermasalah. Oke, penciptaan itu dilakukan untuk menguji kalian, yaitu penciptakan langit dan bumi. Jadi Allah memberitahu tujuan kenapa dia menciptakan langit dan bumi, untuk menguji manusia dan jin. Jadi untuk memberikan ujian kepada manusia. Namanya ujian, kalau kita sudah tahu bahwa langit dan bumi ini adalah ujian, maka tentu ada orang-orang yang bisa lulus dari ujian itu, ada orang-orang yang gagal dari ujian tersebut. Siapa mereka yang lulus dari ujian itu? Yaitu mereka yang memahami ujian tersebut. Nah, bagaimana cara memahaminya? Ketika diciptakan langit dan bumi, Allah memerintahkan kepada manusia untuk beramal. Ya, Allah memerintahkan kepada manusia itu untuk beramal. Amal di sini bukan amal yang banyak, tapi amal yang baik. Ya, makanya dalam ayat Al-Quran itu Allah menyebutkan wa'amilus solihat. Amalannya itu adalah amalan yang benar, bukan amalan-amalan yang batil. Nah, karena amalan itu syaratnya ada 3 diterima. Yang pertama adalah orang itu melakukan amalannya ikhlas karena Allah. Yang kedua, dia melakukan amalan itu mengikuti dengan sunnahnya Nabi. Yang ketiga, dia adalah orang yang bertauhid. Dia adalah orang-orang yang benar keimanannya. Karena kalau misalnya ada orang yang tadi dia sholat isya, ikhlas kepada Allah, lalu kemudian dia melakukan sholat isya yang sebagaimana Rasulullah ajarkan 4 rakaat, dia tidak melakukan 5 rakaat, ya, tetap 4 rakaat, tapi di waktu yang lain dia masih melakukan perbuatan-perbuatan syirik, maka sholat isyanya yang dia lakukan tadi itu tidak bisa diterima, ya, atau tidak akan Allah terima. Ya, silakan Mbak Hamidah. Aku Anasad, izin bertanya tentang syaratnya amalan gitu kan. Tadi yang pertama adalah niat, karena
ikhlas karena Allah, yang kedua mengikuti apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, dan yang ketiga adalah bertauhid. Nah, bagaimana ketika non muslim, orang kafir yang melakukan amalan baik, bagaimana nilainya di hadapan Allah orang-orang yang beramal baik yang tidak bertauhid ini, Ustadz? Oke, baik. Terima kasih Mbak Hamidah. Yang pertama begini, kalau dia Oke, jadi kalau ada dua orang. Pertama golongan muslim, tapi mereka yang masih melakukan perbuatan syirik. Ibu Senap, mic-nya di off kan? Admin, Ibu Senap punya di off kan dulu. Mungkin beliau lupa. Oh sudah, iya baik. Pertama, ada orang muslim tapi masih ada perbuatan syirik yang dia lakukan. Yang kedua, ada memang orang kafir. Ya, kalau orang kafir itu mereka melakukan amalan baik, misalnya kayak seperti bersedekah. Ya, kebanyakan kan daripada mereka itu amalan-amalan baik yang mereka lakukan adalah bersedekah. Maka bagaimana di sisi Allah terhadap amalan yang mereka lakukan? Maka di sisi Allah amalan yang mereka lakukan itu adalah sia-sia, tidak dihitung sebagai pahala. Tapi apakah mereka akan diberi balasan? Semua amal kebaikan yang dilakukan oleh orang-orang kafir itu akan segera dibalas oleh Allah di dunia. Bagaimana cara Allah membalasnya? Dengan Allah memberikan balasan berupa materi. Makanya kita dapati kebanyakan orang-orang kafir itu, orang non muslim itu mereka kaya raya atau jabatan mereka itu tinggi-tinggi. Dan biasanya orang-orang yang dengan jabatan tinggi dari kalangan orang-orang kafir itu adalah mereka yang dermawan atau baik karakter mereka atau akhlak mereka. Tapi ketika mereka mu'alaf, misalnya mereka masuk Islam, apakah amal mereka tetap dicatat? Ketika amal yang mereka lakukan waktu masih kafir, maka dicatat. Nah, inilah keunggulannya orang-orang mu'alaf ya. Jadi ketika mereka masuk Islam, mereka itu tidak dihitung nol, tapi mereka sudah diberi modal amalan, balasan amalan yang mereka lakukan di waktu mereka masih dalam keadaan kafir. Kemudian yang berikut, kalau ada muslim yang masih ada perbuatan syirik yang dia lakukan atau keyakinan syirik, maka amalan yang dilakukan oleh orang itu ditangguhkan. Ya, ditangguhkan itu sampai nanti dia itu ditunggu taubatnya. Jadi kalau dia bertaubat, maka amalan itu akan diberi balasan atau akan dibalas dengan pahala. Tapi kalau perbuatan syiriknya itu tidak sempat dia bertaubat sampai dia mati, maka semua amal kebaikan yang dia lakukan gugur dengan perbuatan syiriknya tersebut. Oke, begitu Mbak Hamidah. Baik, terima kasih Mbak Hamidah sudah bertanya. Kalau ada yang lain ingin bertanya selama saya menjelaskan, tidak masalah, atau memberikan tanggapan sebagaimana Mbak Hamidah tadi. Kemudian Allah katakan, wala in qulta innakum mab'utsuna min ba'dil maut. Sungguh jika engkau Muhammad berkata sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah mati, la yaqulanna alladziina kafaru, tentulah orang-orang kafir itu akan berkata, in hadza illa sihrum mubin, ini Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata saja. Jadi memang orang-orang musyrikin itu mereka tidak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Jadi mereka hanya meyakini kehidupan itu hanya sekali saja. Kalau sudah mati, selesai. Tentu kalau dengan keyakinan seperti ini, wah kita merasa rugi dong. Kalau kita melakukan amal kebaikan lalu kemudian Allah tidak memberi balasan, kita kan binasa. Kenapa Allah sampai memberikan harapan kepada kita bahwa kita akan dikekalkan di dalam surga? Karena memang Allah menanamkan fitrah itu kepada kita. Fitrah kita ini ingin hidup lama. Ya, makanya
fitrah ingin hidup lama itu bisa kita lihat pada diri kita. Ya, kita mau hidupnya sampai 70-an tahun, 80-an tahun, 90-an tahun, sehat terus. Itu fitrah yang ada dalam diri. Tapi sebenarnya fitrah umur panjang itu bukan untuk dunia, tapi untuk akhirat. Makanya sampai Allah mengatakan, oke, maaf tadi sempat kelempar, sinyalnya kurang bagus. Oke, Mbak Hamida. Tadi sampai di mana, Mbak Hamida? Ya Ustaz, sampai amalan orang-orang kafir dan orang musyrik tidak diterima oleh Allah. Amalannya sia-sia Oke, baik. saja. Oke, baik. Oh, jadi sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir. Sungguh jika engkau Muhammad berkata, sesungguhnya kalian akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang-orang kafir akan berkata, ini Al-Quran tidak lain kecuali sihir yang nyata. Jadi memang orang-orang kafir itu di masa Nabi itu mereka tidak meyakini adanya kehidupan setelah kematian. Ya, dalam keyakinan mereka kehidupan itu hanya sekali saja. Tentu ini justru akan menjadikan kita ini merasa rugi ya, kalau misalnya kehidupan kita ini hanya ini saja, hanya kehidupan di bumi saja, dan tidak ada lagi kehidupan setelah kematian. Karena secara fitrah Allah telah menanamkan keinginan kehidupan kita itu yang panjang. Makanya kita semasa di dunia ini pengen umur panjang terus, ya kan? Di antara doa yang selalu kita minta kepada Allah adalah doa dipanjangkan umur. Kita maunya itu. Padahal fitrah, keinginan terhadap itu merupakan fitrah, tapi dia sebenarnya adalah bagian yang Allah beri nanti di akhirat, yaitu bagian yang Allah beri nanti di surga. Makanya di surga itu semua penghuninya itu dikekalkan. Nah, sebenarnya bukan di surga saja, tapi juga di neraka. Jadi dikekalkan selama-lamanya. Dan setelah itu tidak akan ada lagi kematian. Oke, jadi ada 3 kelompok terkait dengan hari kiamat ini. Yang pertama, mereka yang tidak beriman sama sekali dengan hari kiamat. Jangankan beriman ya, mengatakan mereka yakin adanya kehidupan setelah kematian pun mereka tidak percaya. Ini sebagaimana orang-orang musyrikin di masa Nabi. Kemudian yang kedua itu adalah mereka yang mengatakan bahwa mereka itu beriman terhadap hari kiamat, tapi pada perbuatan mereka menunjukkan hal yang berbeda. Jadi hanya di lisan saja mereka mengatakan bahwa mereka itu bahwa yang mana mereka itu beriman kepada hari kiamat. Prakteknya tidak seperti itu. Seperti apa prakteknya? Mereka melakukan perbuatan syirik. Mereka tidak taat kepada Allah dengan melakukan ibadah-ibadah yang telah diperintahkan, dan mereka banyak melakukan perbuatan maksiat. Bahkan ketika dikatakan atau diberikan peringatan kepada mereka adanya kehidupan setelah kematian untuk menyadarkan balasan dari perbuatan mereka, mereka itu menjauhkan atau tidak mau mendengar hal tersebut. Seakan-akan sihir, tahu illa sihrum mubin itu artinya adalah kalau orang sihir, kalau sihir itu kayak sulap. Kita sudah tahu bahwa sulap itu dia menipu, cuman tipuan saja. Makanya di sini disebut dengan sihrun. Sihrun itu artinya tipuan. Mereka mengatakan bahwa Muhammad itu menipu dengan apa yang dia katakan atau apa yang dia sebarkan tentang adanya kehidupan setelah kematian. Muhammad itu penipu gitu. Jadi sihrun. Dan bahkan mereka mengatakan mubin, penipuan yang nyata. Penipuan yang nyata itu yang jelas. Jadi kalau kita melihat warna dinding ada dinding hijau, ya memang jelas itu warna hijau. Jadi mubin itu memang jelas, sangat jelas begitu. Jadi mereka sangat yakin bahwa Nabi Muhammad itu penipu. Subhanallah, naudzubillah min dzalik. Kalau orang di hari ini mereka mengatakan mereka itu beriman, tapi pada prakteknya tidak seperti itu, maka sama juga
ketika ada orang yang memberikan peringatan kepada mereka, mereka mengatakan syi'arun mubin, tidak usah lagi diberikan peringatan ini. Tidak mereka seperti enggan untuk diberikan peringatan. Ya, kemudian ada yang ketiga. Kelompok yang ketiga adalah mereka yang mengatakan bahwa mereka beriman kepada hari kiamat, dan pada prakteknya, pada perbuatan mereka, nampak bahwa mereka itu benar-benar beriman pada hari kiamat. Begitu. Oke, kita ayat ke-8. Mbak Mida, gimana? Yang lain ada pertanyaan? Atau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita masuk ke ayat yang ke-8? Ya Ustaz, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Oke, baik. Berikut ayat yang ke-8. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in akhorna anhumul azab." Sungguh jika kami tangguhkan azab dari mereka, anhumul azab, ya. Sungguh jika kami tangguhkan itu artinya ditahan. Ketika manusia itu melakukan perbuatan dosa, Allah tidak segera untuk mengadab manusia tersebut atau hambanya itu. Allah masih menahannya, Allah masih menangguhkannya. Penangguhan terhadap azab kepada pelaku dosa itu dua. Yang pertama, memberikan waktu kepadanya untuk dia bertaubat. Dan ini merupakan kasih sayang Allah berikan kepada kita. Kalau sekiranya kita ini melakukan perbuatan dosa, lalu langsung Allah azab, tentu kita adalah orang-orang yang merugi. Kenapa disebut merugi? Kalau dimatikan dengan azab, ya masuk ke dalam neraka. Tapi karena kasih sayang Allah kepada kita, Allah masih menangguhkan azabnya dengan Allah memberikan peluang kepada kita untuk bertaubat. Kemudian yang kedua, penangguhan Allah terhadap azab itu kepada manusia yang kedua adalah sebagai penambah dosanya. Jadi untuk menambah dosanya. Ya, itu adalah istidraj. Dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu bukan merupakan kekeliruan. Dan dia senang dengan perbuatan yang dia lakukan. Nah, ini jadi ketika Allah menangguhkan azab kepadanya, itu untuk menambah dosa-dosanya. Nanti ketika ila ummatin ma'dudah, nanti ketika waktu yang telah ditentukan itu datang, yaitu waktu azab itu datang, baru dia sadar, ini orang-orang istidraj ya, baru dia sadar ternyata apa yang dia lakukan selama ini adalah kesalahan yang besar. Ila ummatin ma'dudah, itu artinya adalah waktu yang telah dijanjikan. Kenapa disebut dengan umat? Jadi umat itu kalau di sini kan diterjemahkan dengan waktu. Umat ini banyak maknanya, bukan umat saja, bukan kayak umat Nabi Muhammad, tapi ummah di sini dia akar katanya dari umun, artinya ibu. Ibu itu kan kalau mengandung kan selama 9 bulan. Nah, selama 9 bulan itu kemudian datang waktu lahiran, itulah yang disebut dengan waktu yang ditentukan, untuk melahirkan. Nah, makanya kenapa pakai ummah di sini. Gitu. Artinya akan ada saja waktu ditentukan atas pelaku dosa yang tidak mau bertaubat. Makanya setiap hari harus kita banyak beristighfar kepada Allah, supaya kalau kita mati, kita menghadap Allah dalam keadaan bersih dari perbuatan dosa. Kemudian Allah katakan, la yakulunna ma yahbisu. Niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ini justru kurang ajarnya mereka ini. Allah memberikan peluang mereka itu untuk bertaubat. Bahkan Allah
mengatakan itu melalui nabinya, kemudian nabinya menyampaikan kepada mereka, justru mereka menantang nabinya. Artinya kalau mereka menantang nabi, berarti mereka menantang Allah. Mereka mengatakan, apa yang menghalangi azab itu datang kepada kita? Kalau memang benar ada azab itu, suruh saja turun azab tersebut. Kenapa sampai mereka mengatakan ini? Ya, kaitan dengan ayat yang ke-7, illa sihrum mubin. Karena mereka meyakini apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu tidak benar, dan mereka menganggap bahwa Nabi Muhammad itu sebagai penipu. Begitu. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian, ala yauma ya'tihim. Ketahuilah ketika datang kepada mereka, azab itu tidaklah dapat dipalingkan dari mereka. Kemudian kata Allah, kalau sekiranya azab itu datang kepada mereka, maka azab itu tidak bisa dipindahkan, atau mereka tidak bisa lari dari azab tersebut. Wah, ini sangat menakutkan sekali ini. Sama juga dengan kematian sebenarnya. Kalau ada orang yang melakukan perbuatan dosa, masih terjerumus pada perbuatan dosanya itu, tidak mau kemudian kembali, akhirnya tidak mau bertobat, lalu dia mati, maka kematian itulah yang kemudian dalam ayat ini disebutkan azab yang datang kepadanya, dan dia baru sadar di waktu itu ternyata apa yang dilakukan itu adalah perbuatan yang sangat-sangat buruk. Kemudian kata Allah, laisa masrufam anhum. Ketika mereka diazab, mereka itu tidak mampu untuk berpaling dari azab tersebut, atau mereka tidak bisa lari dari azab itu. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka dikepung oleh azab itu yang mana dahulu mereka selalu mengolok-olok atau mengejek azab tersebut. Kata yastahzi'un itu artinya adalah mengejek perkara yang tidak bisa, yang tidak terjadi. Ya, jadi karena mereka itu kan menurut mereka bahwa tidak ada azab tersebut, tidak ada kehidupan setelah kematian. Jadi mereka mengejek Nabi. Ejekan inilah yang kemudian disebut dengan yastahzi'un. Mereka itu mengejek perkara yang menurut mereka tidak ada. Dan kemudian kata Allah yastahzi'un ini dalam ayat ini ya, Allah menggunakan fi'il mudhari, kata kerja masa kini. Itu menunjukkan apa? Apa yang dilakukan oleh mereka yang hidup di masa Nabi Muhammad itu akan ada penerusnya sampai hari kiamat. Mereka yang tidak percaya dengan adanya kehidupan setelah kematian. Mungkin sebagaimana kelompok yang kedua saya sebutkan tadi, mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah, tapi perbuatan mereka tidak menunjukkan keimanan mereka. Maka mereka masuk kepada golongan orang-orang yang yastahzi'un, seperti itu. Gitu ya, ayat ke-8 ini. Mungkin tambahan sedikit terkait dengan ada kata haqo. Haqo itu kayak jala. Jadi kalau misalnya kalau pernah melihat orang yang menjala ikan, kalau ikan yang sudah dijala itu dia tidak bisa lagi kesana kemari. Jadi kalau azab itu sudah datang kepada orang tersebut, maka dia tidak bisa lari dari azab tersebut, dan selama-lamanya dia akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 ini subhanallah. Ini saya baca tadi luar biasa dia. Ayat yang ke-9. Kemudian Allah katakan, wala in azaqnal insana minna rahmah. Minna rahmah. Sungguh jika kami cicipkan ini, rasakan kepada manusia suatu rahmat dari kami. Ya, pakai kata cicipkan di sini. Kenapa disebut dengan cicipkan? Jadi azaqna itu kayak ini.
kayak makanan dicicip. Ya, jadi kalau dicicipkan dia, kalau dicicip itu kan dia ini, dia sedikit. Ya, kalau dicicip itu kan dia sedikit. Makanya di sini pakai adzaqona, cicipkan. Oh, Masya Allah, terjemahnya di situ seperti itu ya, cicipkan. Kalau di Quran lain pakai rasakan, kami rasakan. Jadi adzaqona itu kalau misalnya kita disuruh cicip, pasti dia sedikit. Kemudian dia sepintas. Sepintas itu pokoknya kalau icip sedikit. Kemudian rasanya kan enak tapi sepintas, cepat begitu, sepintas. Nah, tahu tidak, dunia itu begitu Allah gambarkan. Kemudian ada yang ketiga, kata para ulama, nikmatnya itu sedikit atau sekejap. Nah, jadi kata para ulama, ketika Allah mengatakan adzaqona, menunjukkan bahwa pemberian Allah kepada kita di muka bumi ini dari rahmatnya, dari masalah harta, jabatan, anak, kesehatan, dan seterusnya, itu kata Allah, dia sedikit dan sekejap. Sudah sedikit dan sekejap. Itulah dunia. Ya, jadi sedikit dan sekejap. Bahkan Allah memberikan penekanan minna rahmah. Pemberian itu dari dia. Yang sedikit itu dan sekejap itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Minna, darinya, itu dari kami. Nah, kenapa penggunaan kata kami? Ini pernah saya jelaskan, tapi mungkin ada yang belum paham sebelumnya. Penggunaan kata kami dalam ayat Al-Quran itu untuk menunjukkan keagungan, kekuasaannya Allah. Begitu, bukan untuk menunjukkan Allah itu lebih dari satu, tidak. Nah, ketika Allah mengatakan atau berfirman tentang penyembahan ataupun doa, Allah sering menggunakan kata huwa atau lahu, dia, begitu. Nah, artinya penyembahan dan doa itu hanya ditujukan kepada dia saja. Kemudian kata Allah, summa naza'naha minhu. Kata Allah, kemudian kami tarik, kami cabut kembali darinya. Jadi minna rahmah, nikmat yang sedikit yang Allah berikan kepada manusia, adzaqona, sedikit dan sekejap itu, diberikannya kesehatan, diberikannya harta, diberikannya anak, diberikannya pasangan, diberikannya orang tua, diberikannya pekerjaan, itu sekejap dan sedikit. Kemudian kata Allah, kalau kami mencabutnya itu, mencabut rahmat itu yang kami berikan kepada mereka, innahu laya'usun kafur, dia akan berputus asa. Bahkan laya'usun, ini pakai huruf lam, kemudian usun, itu ada balagoh yang kuat. Dia sangat-sangat berputus asa, sampai dia itu mencoba untuk, tidak boleh mau bilang di ini ya, di YouTube bisa tabenet nanti, sampai dia itu apa ya, dirih bunuh gitu. Saya kasih balik ya, dirih bunuh begitu. Jadi layak usun sampai seperti itu. Lalu kemudian ketika dia diambil nikmat yang Allah beri kepada dia itu yang sedikit dan sekejap itu, kata Allah kafur, dia itu kemudian akan melakukan kekufuran. Dia akan mengatakan, kenapa Allah melakukan ini kepada saya? Lalu kemudian dia akan melakukan perbuatan maksiat, lalu dia akan meninggalkan Allah. Begitu. Wah, saya baca ayat ini, subhanallah. Ternyata dari apa yang Allah berikan kepada kita, tidak boleh kita sampai mencintai apa-apa yang Allah titipkan kepada kita. Anak itu amanah, pasangan itu juga, begitupun dengan orang tua, harta, jabatan, dan lain-lain, itu semuanya amanah. Yang kata Allah, summa naza'naha minhu, Allah bisa saja menariknya. Dan ingat, orang-orang yang tidak beriman, innahu laya'usun kafur, mereka akan berputus asa.
sampai mereka itu akan kufur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Mereka akan menjadi murtad, atau mereka akan melakukan perbuatan maksiat, meninggalkan Allah, meninggalkan Islam dan lain-lain, sampai akan yang sebagaimana yang saya katakan tadi. Oke, gitu. Gimana? Ada pertanyaan? Ada di sini. Oke, silakan Mbak Amidah. Ustaz, setelah mendengar penjelasan tadi, apakah ini berarti kalau manusia itu tanpa keimanan dia akan sangat mudah berubah-ubah sesuai keadaan gitu, Ustaz? Maksudnya ketika dia diberikan nikmat, ya dia menggunakannya untuk kesenangan hawa nafsunya saja gitu, Ustaz. Terus ketika dia beri musibah, misalkan kesedihan, atau dia akan sedih berkepanjangan, kemudian tidak bersyukur, mengeluh gitu. Jika manusia itu tanpa iman, berarti kalau saya melihat dalam hal ini, hidup ini harus dengan iman gitu, maksudnya ya itu pegangannya itu harus beriman gitu, Ustaz. Ya, gini Mbak Amidah. Jadi gini, pernah lihat anak kecil yang dia misalnya pergi ke satu rumah, kemudian dia pergi sama orang tuanya ke rumah, mungkin ke rumah teman dari orang tuanya. Kemudian di rumah itu anak ini melihat ada permainan punyanya anak dari yang punya rumah. Nah, dilihatlah, kemudian dia merengek-rengek. Dia bilang, ibu saya minta itu, atau umi saya minta yang itu, mau pakai umi gitu. Pokoknya dia merengek-rengek ke ibunya. Akhirnya kasihanlah yang punya rumah ini kasihan ke anak ini. Ini permainan dipinjamkanlah. Oke, ibunya mungkin berbicara sambil berbicara, ada kepentingan ya, sampai mungkin setengah jam begitu. Waktu mau pulang, otomatis kan harus dikembalikan. Pas mau dikembalikan, ternyata anak ini tidak mau. Tapi mau tidak mau orang tuanya harus mengambil barang itu, permainan itu, karena itu bukan miliknya dia, tapi milik dari yang punya rumah. Ketika dipaksa untuk diambil, apa respon dari anak ini? Respon dari anak ini adalah dia memarahi ibunya. Lalu yang kedua, dia memukul ibunya, atau sampai menyakiti dirinya. Jadi sebenarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita ini adalah minna rahmah. Rahmat dari dia yang dia suruh kepada kita untuk kita bertanggung jawab. Ini adalah amanah. Yang mana summa naza'naha minhu, yang satu ketika Allah akan mengambil semuanya, bahkan terkait dengan nyawa kita. Ya, jadi kalau orang tidak ada imannya, tidak ada iman ini bukan sekedar mengaku saya beriman ya, tapi harus memahami bahwa benar-benar dia harus paham yang dia miliki hanya Allah, dan apa yang ada padanya itu semuanya hanya amanah yang satu ketika akan Allah panggil atau akan Allah ambil. Ketika Allah ambil, bagi orang-orang yang beriman, mereka tetap akan mendapatkan atau merasakan kesedihan karena kecintaan terhadap amanah tersebut, sebagaimana Nabi bersedih ketika Khadijah itu meninggal dunia, begitupun dengan pamannya. Tapi jangan sampai kemudian kalau tidak ada iman, maka seseorang itu akan sebagaimana anak kecil yang saya katakan tadi. Dia akan memukul atau menyakiti dirinya, atau dia akan menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, atau dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang mungkar, menunjukkan protesnya kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang Allah berikan kepadanya.
Dari sini ternyata kita harus pahami bahwa terkait dengan masalah kekal yang saya sebutkan tadi, kekalnya kita itu hanya di surga. Kemudian yang berikut, makanya jangan merancang kehidupan itu boleh di dunia, tapi untuk mendapatkan balasan di akhirat. Tapi kalau untuk merancang kehidupan yang berterusan, yang terus menerus, ingin panjang umur sampai usia 100 tahun, jangan seperti itu. Karena keinginan seperti itu hanyalah keinginan yang tidaklah keluar kecuali dia dari orang-orang yang kafir, yang mereka ingin hidup lebih lama di muka bumi ini. Begitu ya. Lalu yang berikut juga harus kita pahami bahwa apa saja yang Allah berikan ini adalah amanah. Butuh keimanan untuk hal ini. Ya. Keimanan untuk menyadari bahwa semua adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang akan Allah mintai nanti, atau Allah tarik kembali, dan kita dimintai pertanggungjawaban ketika Allah menitipkan amanah itu kepada kita, termasuk nyawa kita yang saya sebutkan tadi. Begitu Mbak Amir. Terima kasih Ustaz. Ya, afwan. Yang lain ada mau menanggapi, mau bertanya? Disilakan. Kita sudah selesai ini sampai ayat ke-9. Bagaimana? Ada yang ingin bertanya? Ya, baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan pertemuan di malam hari ini. Terima kasih semuanya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga kita dan mengampuni dosa-dosa kita, dan seluruh keluarga kita dan kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada. Amin ya rabbal alamin. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.